Halo guys, balik lagi sama gue Saat. Serak coy. Balik lagi di konten gacha atau gambar curhat. Jadi di konten gambar curhat ini Zenless Zero atau Triple Z sudah merilis karakter baru bernama Yixuan. Seperti biasa di dalam game gacha, sebelum suatu karakter rilis, 5 hari atau 7 hari sebelumnya biasanya rilis demo video pendek karakter untuk perkenalan karakter dan biasanya mengulik sedikit tentang sisi lain karakter tersebut atau adegan yang tidak bisa dimasukin ke dalam in-game-nya. Begitu juga dengan Yixuan ini. Ya, walaupun gue agak telat 3 minggu atau lebih lah ya. Tapi gue bodo amat. Karena gue sangat suka dengan trailer Yixuan ini dan keinginanku untuk gambar tentang ini jadi stonks gitu. Ya, jadi di trailer yang sudah rilis 3 minggu atau lebih ini menampilkan pertarungan antara Yixuan dengan Miyabi. Bukan Miyabi yang ini, bukan? Nah, Miyabi ini maksudnya. Banyak rumor juga katanya bahwa Yixuan ini mempunyai kemampuan setara dengan Void Hunter. Katanya begitu. Yang dimana Void Hunter ini adalah role yang dimiliki oleh Hoshimi Miyabi ini. Jadi secara gak langsung sudah ditampilin di trailernya bagaimana kekuatannya Yixuan sama Miyabi ya, biar bisa penonton nilai gitu. By the way, aku nggak tahu ini ungkapan setara dengan Void Hunter ini ada di trip marketing Yixuan atau enggak, karena jujur gue udah lama nggak main Triple C dan gue jujur lupa dengan trip marketingnya gitu. Jadi di trailer Zenless Zero yang berjudul Material Summit Showdown ini menampilkan adegan pertarungan Yixuan melawan Hoshimi Miyabi yang pertarungannya itu aku jamin sangat absolut cinema. Maaf, gue nggak akan tampilkan trailernya di sini ya. Kalau kalian pengen lihat, silahkan lihat di channelnya Zenless Zero yang gue sudah taruh di deskripsi. Ngomong-ngomong, alasan mengapa Void Hunter ini dinotis di dunia Zenless Zero? Void Hunter itu merupakan salah satu organisasi yang diisi oleh orang kuat di dunia Zenless Zero. Lalu, job desk Void Hunter itu adalah melindungi kota New Eridu dari invasi Void dan menghabisi para monster Void berskala besar. Jadi monster Void yang gede-gede. Ini sih sejauh yang gue pahami ya. Kalau ada salah ya koreksi di bawah dan gue minta maaf ya. Oleh sebab itu, jika ada orang yang dirumorkan setara dengan Void Hunter, maka karakter itu sangat ditunggu perilisannya di Zenless Zero ini. Selain itu, memang tampilan si Yuman ini bikin panas ya, dan bahaya itu sangat dari segi desain, secara tone warna Yixuan ini kok aku lihat-lihat mirip Anbi ya. Ini seperti Anbi versi dewasa gitu. Kita juga awal-awal Yixuan ini ibunya Anbi guys. Tapi ternyata kayaknya bukan ya. Gue udah lama nggak ngikutin cerita Zenless Zero soalnya. Karena secara tone warna Yixuan ini agak mirip-mirip seperti Anbi Silver Soldier ya. Yaitu warna kuning telur mentah, putih dan hitam. Rambutnya juga sama-sama warna perak. Matanya juga sama-sama warna emas gitu. Warna kuning telur mentah lah, ibaratnya kayak gitu. Hanya perbedaannya itu cara mengeksekusi warna dan komposisi warna Yixuan dan Anbi Silver Soldier ini berbeda. Kalau komposisi warna Anbi Silver Soldier ini menurut aku ya, itu lebih dominan putih dan abu-abu. Warna hitamnya cuman di beberapa tempat aja lah. Kalau Yixuan ini ada dominan kuning telur, putih dan hitam. Abu-abunya di rambut peraknya aja ya. Dari desain pakaian Yixuan ini sangat unik ya. Ini Yixuan ini seperti pakai pakaian renang. Ya nggak bener-bener baju renang. Cuman kalau dari inspirasi desainnya, kalau kalian siluetkan ini seperti pakaian renang atau balet yang memang biasanya tuh nggak menutupi pahanya Yixuan gitu. Lalu pakaiannya ini ditambahkan banyak aksesoris serta kerah bernuansa Chinese ya, dan sebuah clock berwarna emas dengan kerah bernuansa Chinese juga. Di bagian pinggang ini seperti menyatu dengan celananya ya. Dari bawah dada sampai pangkal paha, kainnya ini seperti berbahan latex atau kulit warna hitam mengkilap ya. Ya namanya juga latex. Gambarnya mengkilap pasti. Di bagian kaki, Yixuan ini memakai stocking di kaki kanan warna coklat atau merah bata gitu. Panjangnya itu sampai paha, sedangkan kaki kirinya tidak memakai apapun atau kaki kirinya terlihat sampai pangkal paha. Sumpah cuy, gerah gue saat nge-review ginian.
bisa kepikiran aja gitu ya desain begini gitu Hoyoverse. Ya mungkin tujuan kaki Yishuan ini dipamerin buat fan service lah, apalagi coba. Kakinya memakai sepatu boot warna putih dengan nuansa Chinese yang kental, namun tetap terlihat modern. Ya karena memang tempat tinggal Yishuan itu bernuansa Chinese gitu ya. Gue lupa nama tempat tinggalnya apa sih, tapi ya nuansanya Chinese banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin desain ya, memang kalau Hoyoverse ini bikin pakaian selalu unik-unik dan kadang otak udang aku ini nggak bisa mendeskripsikan gitu. Contohnya Yishuan ini, atau kalau kita ke sebelah tuh ada desainnya Kiana yang form terakhir. Kalau nggak salah itu namanya form Dewi Bulan, kalau nggak salah ya. Ini tolong koreksi juga gitu. Pokoknya jago banget lah Hoyo kalau urusan bikin waifu dan husbu material. Jika ngomongin kemampuan, Yishuan ini termasuk karakter yang sangat kuat di Zenless Zone Zero. Bukan hanya di trailer aja, tapi dari kemampuan bertarung in-game-nya juga sangat kuat. Elemen Yishuan ini adalah elemen Aether dan speciality-nya itu Raptor. Ya itulah pokoknya, Raptor. Berdasarkan wiki sih, Raptor itu merupakan atribut atau bahasa gampangnya role yang menggunakan sheer force untuk menghilangkan pertahanan musuh dan memberikan damage. Kayaknya sih ini atribut baru ya di Zenless Zone Zero ya. Setauku sepanjang aku main Zenless Zone Zero sih, itu cuman ada anomali, attacker, support, sama tank. Baru aja aku tinggalin, udah ada yang baru aja. Sheer force ini kayaknya seperti stat ya, kayak crit rate, crit damage dan lain-lain. Ini tebakan aku sih, Yishuan ini bakal pakai disk yang khusus untuk dirinya. Ya kayak Astra Yao gitu kali ya disknya. Tapi si Astra itu masih bisa dikasih alternatif lain ding. Kayaknya pakai disk hijau terus statnya boost attack kalau nggak salah loh ya. Kalau Yishuan nggak tahu apakah mutlak pakai disk khusus atau bisa ada alternatifnya gitu. Kalian yang tahu bisa kolom komentar ya. Sekarang kita beralih ke Miyabi. Seorang yang bernama lengkap Hoshimi Miyabi ini adalah seorang karakter yang setengah hewan ya. Bukan Fury anjir, bukan. Fury mah kacau. Miyabi mempunyai telinga dan ekor yang mungkin merefer ke hewan rubah ya. Gaya rambut Miyabi itu poni lurus dengan warna rambutnya hitam gelap, matanya warna merah. Ini sebenarnya gaya pewarnaan yang sangat umum banget sih di dunia anime. Apalagi kalau rambut lurus. Ya kayak karakter anime yang namanya Jabami Yumeko dari anime Kakegurui, Sukatsuki Ryo dari Blue Archive, dan Chisa dari Wuthering Wave. Kalau kita bicara tokoh anime dan game yang rambutnya warna hitam dan matanya warna merah tanpa mempedulikan gaya rambut gitu ya. Ya lebih banyak lagi karakter yang rambutnya hitam dan matanya merah yang bisa kita temukan gitu guys ya. Kayak Akame dari Akame ga Kill, Lucia dari Punishing Grand Raven, Shinomiya Kaguya dari anime Kaguya sama Love is War, dan Kurumi Tokisaki dari Dead Alive, dan lain-lain. Kayaknya masih banyak juga gitu. Pakaian Miyabi adalah pakaian kemeja putih berdasi hitam dan dilapisi oleh jubah warna hijau toska dan berpelisir emas. Bawahannya memakai rok panjang warna hitam. Roknya Miyabi ini panjangnya kira-kira sampai 4 cm di atas mata kaki. Dari pinggang sampai 4 cm di atas mata kaki gitu. Sepatu yang dipakai Miyabi ini adalah boots high heel warna hitam ya. Oh ya, Miyabi ini juga pakai pantyhose ya di balik roknya gitu. Bukan stocking ya guys ya, pantyhose. Soalnya panjangnya sampai pinggang ya guys. Lengan kiri Miyabi seperti memakai lengan robot warna hitam metalik ya. Senjata Miyabi ini adalah katana ya guys namanya, bukan samurai. Samurai itu orangnya anjir. Jika dibuka, katana ini menghasilkan kekuatan yang sangat besar dan bisa mengambil kesadaran penggunanya. Gampangnya, ini pedang bisa bikin kesurupan. Atribut Miyabi ini adalah anomali dan elemennya itu force burn ya. Anomali ini adalah atribut yang tidak kaku ya di Zenless Zone Zero. Anomali ini bisa menjadi damage dealer atau DPS lah, bisa dibilang kayak Jendo dan Miyabi. Bisa jadi sub DPS, sub damage dealer kayak Grace dan Burnish, atau dari support kayak Burnish. Intinya ini atribut agak lain lah. Ya namanya juga anomali ya. Elemen Frost ini setauku kayak evolusi dari elemen Ice ya. Kalau di karakter Miyabi ini bisa bersinergi dengan elemen Ice dan Fire. Karena efek Miyabi ini berupa Frost atau Force Burn gitu. Ya kalau nggak salah ya, ini setauku ya.
Tapi yang paling menarik dari Miyabi ini gaya bertarungnya sih, karena mirip Velgil dari Devil May Cry. Kalau yang di mobile, Kala Lucia Alpha dari Punishing Grand Raven, Raiden Mei dan Yae Sakura dari Honkai Impact 3. Keren banget sih emang. Wajar lah banyak player triple set yang suka ya. Damage yang dihasilkan ini cukup besar ya dari Miyabi ini. Bisa tembus sekitar 10.000 per critical hit kalau nggak salah. Ya ini tergantung build juga sih, sama duplikat juga ngaruh kayaknya. Disnya Miyabi ini aku lupa lah. Waktu itu aku pernah lihat temanku yang pakai Miyabi ini pakai anomali proficiency atau crit rate dan CDM, gue lupa lah pokoknya. Kalau kita bicarain seiyuu dari kedua karakter ini, untuk seiyuu dari Yishuan ini disuarain oleh Mami Konoto. Ini seiyuu spesialis onesan ya. Mami Konoto ini menyuarai karakter Emma dari Nikke, Durandal dari Honkai Impact 3, Skrik dari Genshin Impact, dan Jun Kazama dari game Tekken. Sedangkan si Miyabi ini disuarain oleh Amiko Shimizu. Amiko Shimizu ini orang yang sama menyuarai Beidou dari Genshin Impact, Yenlin dari Wuthering Wave, Kalen Kozuki dari Code Geass, Neru dari Blue Archive, dan Ryuko dari Kill la Kill. Intinya ini trailer worth it banget lah buat kalian lihat. Bagi kalian yang belum lihat ya. Ya kayaknya sebagian besar kalian yang udah nonton video ini kayaknya udah lihat. Bahkan main gamenya gitu. Tapi sayang banget ya dengan trailer ini gue masih belum tergerak main Zelda Soul Zero. Karena saya malas ngulang dari awal. Karena aku udah gak bisa masuk ke akun yang udah banyak karakternya guys. aduh. Karena aku lupa nomor cadangan untuk memulihkan email. Ini sekaligus jadi pelajaran bagi gue dan mungkin kalian ya. Pentingnya memasukkan nomor handphone di email guys. Jadi email kalian bisa dipulihkan lewat nomor tersebut gitu. Halo, padahal udah dapet Suyuan, udah dapet Astra Yao, udah dapet Burlis, Nicole-nya udah Manscape Cinema 6. Pokoknya aduh, gue nangis gue. Oke lah guys, ini gambar Miyabi dan Yishuan-nya udah jadi ya. Aku mencoba menggambar ala-ala kolase gitu lah ya. Dan dikasih efek sedikit lah agar nambah cetara membahenol. Maksudnya membahana gitu. Oke guys, inilah dia Yishuan versus Hoshimi Miyabi. Oke guys, terima kasih udah nonton video gue. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Komen juga di bawah ide atau hal dari anime yang atau game lah yang bisa gue gambar di next video, atau VTuber ya yang bisa gue gambar di next video ini ya guys ya. Bye bye guys.